Shalom Eagle Kids, welcome home, welcome to online service kita. Kak Novi berharap meskipun kalian mengikuti ibadah dari rumah, kalian tetap antusias, baik ketika memuji Tuhan, ketika mendengarkan firman Tuhan, siapkan catatan dan Alkitabmu. Juga ketika kita berdoa dengan penuh kuasa. Bagi kalian para volunteers, tetap stay tune dalam komunitas cell group kita, yaitu Connect Group. Bagi kalian yang belum pernah mengikuti Connect Group, dapatkan informasinya di Instagram kita, di GMS kalian terdekat. Selamat beribadah, tetap jaga kesehatan, dan takut akan Tuhan. God bless you. From the dark, now I'm running into your light. You chase my cry into dancing, but if you're
Semua ikutin gerakan kita ya. Nothing's gonna stop us. We just gotta go on. Even still bad, I can hold on. Praise him, praise him. Evil look is face him. Like a to just give up on the verge of breaking. Face my fears, wipe my tears. I break the chain just to make sure I got it. Just pray again. You bring it to the light, away from the dark side. You take all of my answers into shining sun bright. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. Yes, we praise you, Jesus. With everything in me, praise the name of. One more time, say, I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Oh, we praise you now. Siapa nama Tuhan kita? Jesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Tuhan, kami cinta Engkau. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I
more than anyone. We love you, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus, I love you. Yes, Lord. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Mari panggil namanya. Jesus, I love you. Yes, I do love you, God. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Sekali lagi katakan Jesus, Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Sampai selamanya Tuhan. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Oh, we love you, Lord. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Shikiara bayara lalama, shikiara rara bara bara ba. Let's worship Him. Mari kita sembah Tuhan. Ora mana shakaya bayara bayara lalama dan shikiara lalala. Kira yara lalala pada sekina mana kaya raba. Shikiara lalala bayara lalamo. Kina mana kaya lalala ba. Shikiara lalala. Shikiara lalala. Shikiara lalala pada kaya lalamo. Kira bayara lalama, syagara bayara lalama, syagara bara-bara. Mari taruh tanganmu di dada dimanapun kau berada. Mari sama-sama katakan, Jesus, I love you. We love you, Jesus. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you.
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Koramana syaka payaralama tasikirapa. Tuhan, terima kasih kalau sore hari ini kami boleh mengikuti ibadah. Kami menghargai hadirat-Mu ya Tuhan dimanapun kami berada. Kami tahu ya Tuhan, kami manusia terbatas ruang dan waktu. Tapi hadirat-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau sanggup melawat kami. Engkau sanggup ya Tuhan menjamah setiap kami. Baik ketika kami hari ini berada di kamar, di ruang apapun ya Tuhan kami berada hari ini. Kami percaya Tuhan sanggup menjamah setiap kami. Ketika kami rindu menghampiri-Mu, Tuhan kami tahu Engkau terlebih rindu mengurapi setiap kami. Hari ini ya Tuhan, kami mau duduk tenang di hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami ini siap mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus mari semua yang percaya katakan amin. Shalom full teachers. Karena percaya tidak ada batas dan jarak, ruang dan waktu ya. Karena kami percaya sore hari ini dimanapun kalian berada, kalian juga pasti diberkati. Mari kita siapkan Alkitab dan juga catatan kita. Karena tahu hari-hari ini kita sedang terbatas gitu ya, tidak boleh terlalu banyak keluar rumah, harus belajar dari rumah. Tapi karena percaya Tuhan memberikan kekuatan buat kita, memberikan kesabaran. Sebab itu ketika di dalam rumah gitu ya, kita jangan sampai sia-sia, harus manfaatkan waktu dengan baik, katakan amin. Sore hari ini Kak Novi akan berkhotbah tentang the highest authority. Dalam hidup kita kadang-kadang ada banyak hal itu warnanya abu-abu. Contohnya seperti ini, pasti kita tidak melakukan kejahatan seperti membunuh. Mungkin kita tidak melakukan kejahatan seperti merampok, tapi ada hal-hal di mana kita ini diperhadapkan pada hal-hal yang sulit. Contohnya, bagaimana dengan berbohong untuk kebaikan. Bagaimana juga misalnya kita ini mempunyai hubungan yang dekat dengan teman lawan jenis, tapi tidak ada statusnya karena kita belum boleh untuk berpacaran. Atau misalnya gitu ya, kita ini melakukan kita mungkin mencuri untuk kita bagikan kepada orang lain. Ada banyak hal dalam hidup ini begitu abu-abu. Atau mungkin juga kita khawatir itu juga hal abu-abu loh. Ya, itu juga tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan mau kita percaya kepadanya. Mari kita buka sama-sama hari ini di dalam 1 Samuel, kitab 1 Samuel. 1 Samuel yang ke-26 sambil dipersiapkan gitu ya. Ketika kita menghadapi area abu-abu itu, teman-teman Kak Novi ada 2 tips gitu ya. Yang pertama adalah jangan memutuskan sesuatu berdasarkan diri kita sendiri. Berdasarkan pikiran kita sendiri atau perasaan kita. Kenapa? Karena pikiran dan perasaan kita ini bisa berubah-ubah. Kalau misalnya kita lagi suka sama orang gitu ya, pasti kita hampir gitu ya, seluruh hidup kita atau kepercayaan kita ini percaya sama dia. Hampir 90% kita percaya sama dia. Tapi ketika kita tidak suka sama seseorang, mungkin kita tidak menyetujui apa yang dia lakukan. Nah, oleh sebab itu ketika kita menghadapi area di mana kita bingung memilih, maka yang pertama tipsnya adalah jangan memutuskan sesuatu berdasarkan diri sendiri. Ya, misalnya kita sudah menghadapi ujian, semua pasti pernah ujian ya, ulangan. Nah, ketika ujian gitu ya, kalau kita hari itu lagi belajar, kalau hari itu kita itu siap, maka ketika kita lihat teman lain yang mencontek, maka kita akan bilang, "Ih, kok mencontek ya? Kan mencontek itu dosa." Tapi kemudian di lain hari ketika kita tidak siap, maka sangat mungkin loh kalau misalnya kita ini tergoda untuk berkompromi. Aduh, dari 10 soal sudah kerjain 9 soal, bisa semua, kurang 1. Wah, sayang ya kalau 1 ini tidak sempurna. Enggak apa-apalah contek sedikit-sedikit, cuman 1. Nah, cuman 1 itu pun tidak diperbolehkan karena mencontek adalah mencontek gitu ya, mencuri jawaban orang lain.
Oleh sebab itu kita tidak memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan diri kita sendiri. Atau yang kedua, ketika kita diperhadapkan dalam area di mana kita harus memilih, jangan kita memutuskan sesuatu berdasarkan orang lain. Kenapa tidak boleh berdasarkan orang lain? Karena orang yang kita ikuti belum tentu punya nilai yang benar. Belum tentu punya nilai yang sama dengan apa yang telah diajarkan oleh gereja dan orang tuamu. Bagi orang-orang dunia hari ini ada banyak hal begitu tidak bisa diprediksikan gitu ya. Jadi kayak tidak bisa memilih. Mereka bingung, ada banyak dosa di luar sana. Contohnya hari ini mungkin ada orang-orang yang suka dengan sesama jenis. Padahal Alkitab jelas bilang bahwa tidak boleh. Atau mungkin ada hal-hal lain seperti misalnya, ayo kita rame-rame, kita mau nonton film horor. Kita tahu bahwa film horor tidak mendatangkan damai sejahtera buat hidup kita. Tapi karena kita sungkan, karena kita nanti takut tidak punya teman, karena nanti kita takut dijauhi, maka kita kompromi dengan mereka. Ya udahlah, nggak apa-apa kan diajak teman. Yang penting kan bukan aku yang kepingin, tapi aku diajak teman. Oleh sebab itu kita tidak memutuskan apa yang kita lakukan berdasar orang lain. Karena ulangi ya, yang pertama adalah ketika memutuskan pilihan tidak mengikuti kata hati kita sendiri karena gampang berubah-ubah. Yang kedua adalah tidak memutuskan berdasarkan orang lain. Terus habis gitu Kak, kalau bukan kita yang memutuskan berdasarkan diri kita atau orang lain, siapa yang kita ikuti untuk supaya kita bisa memilih yang baik ketika harus memilih gitu ya. Dalam kejadian-kejadian sehari-hari Kak, siapa, apa yang harus kita ikuti? Karena kasih tahu satu yang harus paling kita ikuti, yaitu adalah firman Tuhan. Mari sama-sama katakan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah kata-kata dari Tuhan sendiri. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Kita ini tidak boleh sungkan sama orang. Kita tidak boleh mementingkan perasaan orang lain di atas kita mementingkan perasaan Tuhan. Katakan amin. Kita tidak boleh menyenangkan hati orang lain di atas menyenangkan Tuhan sendiri. Bahkan kita tidak memilih diri kita, tidak menyenangkan diri kita di atas kita menyenangkan Tuhan. Kita mau Tuhan yang menjadi yang terutama dalam hidup kita. Kita selalu nyanyi, Jesus I love you, Jesus I love you. Ada lagu lain berkata bahwa yang terutama dalam hidup ini adalah Tuhan. Tapi berapa banyak dari kita ketika kita menghadapi dalam sehari-hari, ada pilihan yang harus kita pilih, kita bingung. Tapi kita kemudian mengikuti kata hati kita yang belum tentu Tuhan mau. Berapa dari kita ketika kita memilih apa yang orang lain pilih, sehingga bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Teman-teman, voltagers, ada satu yang harus menjadi dasar dari hidup kita. Ketika kita memutuskan sesuatu dalam hidup ini, yaitu adalah firman Tuhan. Sekali lagi katakan firman Tuhan. Di dalam 1 Samuel yang ke-26 diceritakan ada seorang tokoh Alkitab namanya Daud. Daud ini di dalam firman Tuhan 1 Samuel yang ke-26, Daud ini masih dikejar-kejar sama Raja Saul. Bukan hanya di pasal 26, di pasal-pasal sebelumnya Daud ini dikejar-kejar sama Saul. Di pasal yang ke-24 sampai di sebuah gua di padang gurun En-Gedi, Daud ini masih bersembunyi. Saul juga tiba di tempat yang sama. Satu ketika di pasal 24 diceritakan bahwa Saul itu sedang sakit perutnya, dia masuk ke dalam gua. Saul nggak tahu kalau di situ ada Daud. Daud juga tahu ada Saul di sana. Dalam keadaan yang tidak siap gitu ya. Harusnya Daud yang dikejar-kejar mau dibunuh sama Saul, bisa loh balas dendam. Apa susahnya? Hari itu Saul pasti tidak bawa senjata. Saul berpikir semua ini adalah pasukannya. Pasti aku ini aman. Dia pergi ke dalam gua itu. Tapi ternyata Daud di dekatnya. Daud bisa bunuh Saul, sangat bisa. Tapi Daud tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena Daud tahu bahwa Saul ini adalah orang yang diurapi sama Tuhan. Saul ini adalah tetap raja. Selama Daud belum menjadi raja hari itu, Saul ini adalah tetap raja, orang yang diangkat oleh Tuhan. Harusnya Daud bisa ikuti kata hatinya sendiri. Daud pasti capek dikejar-kejar. Kejar-kejarnya itu bukan kejar-kejar di dalam satu kota. Kemana-mana gitu ya, dibunuh, mau dibunuh, ketakutan setengah mati setiap hari. Tapi hari itu Daud memilih apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak memilih apa yang mengenakkan hidupnya, hatinya. Dia tidak memilih untuk membalas dendam. Tapi Daud memilih untuk menyenangkan Tuhan dengan tidak mengusik
orang yang diurapi sama Tuhan. Mari kita buka dalam 1 Samuel yang ke-26. Dikatakan itu ada judulnya, untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Yang pertama tadi di En-Gedi, yang kedua ini di sini. Gitu ya, kita baca ayat yang pertama sampai yang ke-12. Datanglah orang Sif pada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila, di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun di padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Berkemahlah Daud di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia di padang gurun, ini ketemu ya, Daud tahu juga kalau Saul membuntutinya. Disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuilahnya bahwa Saul benar-benar datang. Ayat yang kelima, berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek orang Het dan kepada Abisai anak Seruya saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Kata Abisai, jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Yang ketujuh ya, kita baca sama-sama ya. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpacung ke tanah. Sebelah kepalanya sedang Abner dan rakyat itu terbaring di sekelilingnya. Yang ke-8, lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Yang ke-10, lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan dia mati, entah karena dia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Yang ke-11, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul dan mereka pergi, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun sebab sekaliannya tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Kedua kali Daud juga melepaskan Saul. Hari itu Daud mengajak Abisai untuk pergi ke perkemahannya Saul. Dilihat Saul sedang lelap di sana, lalu kemudian Daud juga melihat ada tentaranya di sana, mereka semua tidur mengelilingi Saul. Lalu ada tombak menancap di sana. Abisai, tentara Daud bilang seperti ini, satu tancapan aja Saul pasti mati. Setelah itu kita nggak dikejar-kejar lagi. Tapi Daud berkata bahwa no, tidak, sekali-kali tidak. Mungkin nanti Saul akan mati. Tidak tahu karena tua atau karena berperang kemudian terbunuh gitu ya. Tetapi jangan sampai tanganku gitu ya. Daud bilang jangan sampai aku yang membunuhnya. Dijauhkan Tuhan untuk aku mengusik orang yang diurapi Tuhan. Wow. Abisai berkata, ada orang yang berkata seperti tadi ya. Kalau buat keputusan tidak boleh berdasar apa yang orang lain bilang. Hari itu Abisai sudah bilang, ini kesempatan gitu ya. Kalau misalnya contoh kita diajak mencuri gitu ya, ini kesempatan, ayo ambil coklat gitu ya. Di toko ambil, nggak ada yang lihat. Teman-teman, kita harus kuat berdiri. Apa yang menjadi dasar kita menjalani hidup, memutuskan sesuatu itu harus kuat. Kalau tidak kita akan jadi ikut-ikutan. Oh ya sudah ikut mencuri, ya udah ambil aja, nggak ada yang lihat. Oh iya, mungkin karyawannya, pegawai tokonya tidak ada yang lihat, tapi Tuhanmu melihat. Daud hari itu tidak mau bersalah di mata Tuhan. Daud tahu di atas dirinya, di atas Abisai temannya, di atas seluruh pasukan yang ikut bersama-sama dengan dia. Daud tahu yang menyenangkan hati Tuhan itu bukan Saul mati. Yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika Daud menaati apa yang sudah Tuhan tetapkan. Dan Tuhan sudah menetapkan tidak boleh ada hamba Tuhan yang dijamah. Tidak boleh ada orang yang menjamah, orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa ya. Dari kisah Daud kita tahu bahwa wow, begitu ketika firman Tuhan, ketika titah Tuhan, perintah Tuhan ada dalam kehidupan seseorang, tahu tidak? Maka Tuhan itu memberkati hidupmu. Ada
ada banyak perkara-perkara supranatural akan terjadi. Katakan amin. Ketika engkau taat gitu ya, Tuhan itu memperhitungkannya. Tuhan memberkati orang-orang yang menuruti perintah Tuhan. Ketika Saul bangun yang pertama gitu ya, Saul kaget karena dari jauh Daud bisa menunjukkan rumbai-rumbai yang dipotong waktu di En-Gedi. Lalu berikutnya dari jauh juga Saul tahu bahwa Daud itu bisa membawa apa? Coba kita lihat ya, membawa kendi, tombak dan kendi dibawa tapi tidak dipakai untuk membunuh. Hanya dibawa aja dari jauh supaya diperlihatkan, Saul lihat, aku harusnya punya kesempatan untuk membunuhmu, tapi aku tidak menggunakannya. Wow. Ya, teman-teman, yang pertama, poin yang pertama, yang berikutnya adalah bagaimana menjadikan firman Tuhan otoritas dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Ya, ditulis oleh Tuhan sendiri. Firman Tuhan ini bukan karangan manusia. Seluruh kejadian dalam firman Tuhan ini Tuhan sendiri yang menuliskannya. Katakan amin. Yang pertama, selalu ingat bahwa Alkitab ini ditulis oleh Tuhan. Tuhan itu kepingin kita ini punya manual book. Sama seperti ketika kita membeli handphone gitu ya, kita pasti dapat manual booknya. Kadang-kadang kita lebih tertarik sama handphonenya daripada manual book. Tapi tahukah engkau manual book itu membuat handphone itu berjalan dengan maksimal? Kadang-kadang kita tidak tahu ada fitur apa atau aplikasi apa yang mungkin membantu kita lebih banyak dan lebih bermanfaat handphone ini ketika kita baca manual booknya dulu. Sama seperti hidup kita, ini adalah manual book kita. Bagaimana kita menjadi excellent, bagaimana kita menjadi orang-orang muda yang bisa hidup dalam kekudusan dan tidak jatuh dalam dosa. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita tahu bahwa cerita ini bukan dongeng, Alkitab ini semua yang diceritakan, itu supaya kita itu tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah ditulis di dalam Alkitab. Ya, yang kedua adalah kita harus terus tahu manfaat Alkitab atau firman Tuhan dalam hidup kita. Coba ya kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Kita baca 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Yang pertama untuk apa? Mengajar. Sama-sama katakan mengajar. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Katakan menyatakan kesalahan. Dan yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan. Yang keempat adalah untuk mendidik orang dalam apa? Kebenaran. Ada 4 hal. 4 hal ini ketika kita baca firman Tuhan, maka firman Tuhan ini mengajarkan kita 4 hal. Yang pertama adalah kita diajar, yang kedua adalah supaya menyatakan kesalahan kita. Kalau kita jadi orang tidak pernah tahu kesalahan kita tidak mau diajar gitu ya, maka kita akan jadi orang yang egois. Maka kita akan jadi orang yang kompromi dengan dosa. Maka kita akan menjadi orang yang merasa diri kita sudah benar gitu ya. Tapi padahal diri kita ini banyak kesalahan. Lalu berikutnya apa? Memperbaiki kelakuan. Setelah dinyatakan kesalahan, jangan cuma berhenti memukul diri. Teruskan dengan apa? Memperbaiki kelakuan. Lalu yang berikutnya adalah untuk mendidik dalam kebenaran. Katakan amin. Kak Novi siapkan beberapa contoh. Apa contohnya Kak? Misalnya yang mengajar. Bagaimana firman Tuhan mengajar kita? Banyak. Dalam setiap keadaan gitu ya. Seperti hari ini yang kenapa sih kok kita ini ibadah di rumah masing-masing? Kenapa kita tidak berkumpul di gereja seperti biasa? Ya kita tahu karena ada virus corona di mana-mana, kita harus jaga diri. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita dalam Lukas 21 ayat 18. Ada banyak pencobaan di dunia terjadi, ada banyak tragedi terjadi. Mungkin sakit penyakit, peperangan dan segala macamnya. Tapi Tuhan bilang seperti ini, dalam keadaan apapun, ketika satu rambut pun tidak diizinkan Tuhan jatuh, maka tidak akan jatuh. Tidak akan hilang, karena Tuhan menjagai. Kita boleh waspada teman-teman, kita harus waspada. Bukan berarti kalian di rumah terus habis gitu kalian jalan-jalan atau main-main gitu ya, atau bermalas-malasan. Tapi kita harus waspada, tetapi kita tidak boleh takut yang berlebihan. Tuhan bilang jangan khawatir. Diajari sama Alkitab, ada tulisan jangan khawatir. Allahku akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apalagi yang kedua, tadi yang pertama mengajar, yang kedua adalah menyatakan kesalahan.
Ada banyak sekali cerita di dalam Alkitab ini tentang kesalahan-kesalahan tokoh-tokoh Alkitab yang tidak boleh kita tiru, justru harus jadi rambu buat kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jalan di tempat yang salah. Misalnya seperti cerita Simson, kalian tentu ingat ya. Simson itu mengambil pasangan orang yang tidak takut akan Tuhan. Di akhir hidupnya mengenaskan karena pasangannya itu membawa Simson justru bukan semakin luar biasa dalam Tuhan. Justru malah Simsonnya di akhir hidupnya itu menderita. Lalu ada juga cerita Ananias dan Safira yang tidak jujur kepada Tuhan. Ada banyak cerita Alkitab yang menyatakan kesalahan. Ketika kita membacanya, lalu kita mungkin merasa bahwa kok aku seperti ini ya. Mungkin aku tidak jujur, mungkin aku berbohong. Di sanalah firman Tuhan menyadarkan kita. Lalu yang ketiga, setelah sadar, ya perbaiki kelakuan. Jangan cuma sadar aja, nanti kita jatuh lagi dalam dosa. Yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Siapa yang di sini kagum seperti Kak Novi kepada tokoh Rasul Paulus? Rasul Paulus itu adalah orang yang menganiaya umat Tuhan, kita tentu tahu. Tapi dalam perjalanannya, ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Memperbaiki kelakuan. Lalu Rasul Paulus yang dari pembenci Tuhan, tidak suka dengan orang-orang yang menginjil. Lalu beliau menjadi penginjil yang luar biasa. Ada perbaikan apa yang dilakukan oleh Paulus. Yang dulu membunuh, yang sekarang adalah berusaha untuk menyelamatkan orang-orang. Menginjili mereka tentang Tuhan. Luar biasa ya. Lalu yang keempat adalah bagaimana contohnya Kak mendidik orang dalam kebenaran. Kita tentu ingat di perjanjian lama ada 10 perintah Allah. Pasti setiap orang sudah pernah jatuh di dalamnya salah satu. Tidak ada yang sempurna. Tapi kita terus belajar. Bukan berarti kita menyerah. Ada 10 perintah Allah dikatakan bahwa jangan ada Allah lain. Mungkin kita tidak menyembah pohon atau batu. Tapi hari ini mungkin games online kita yang terus menerus sampai membuat kita kecanduan. Atau mungkin ada orang-orang yang suka dengan drama Korea. Sampai lewat jam saat teduhnya. Berlebihan sekali menontonnya. Bukan tidak boleh menonton atau tidak boleh main games. Tapi ketika sudah menjadi kecanduan, maka itu menjadi ilah atas hidupmu. Itu akan menjadi Tuhan atas hidupmu. Semua waktumu kamu akan curahkan. Pikiranmu juga kamu curahkan kepada gamesmu. Kamu curahkan kepada film-film, drama-drama yang sedang kamu lihat. Dan hal-hal lainnya. Apalagi kita diajar gitu ya. Hidup dalam kebenaran, tidak berbohong, bersaksi dusta, tidak membunuh, tidak mencuri dan sebagainya. Firman Tuhan ini harus kita jadikan patokan, harus kita jadikan dasar. Ketika ada hal-hal dalam hidup kita, kita harus memilih. Teman-teman, satu hal, pilihlah apa yang dikatakan firman Tuhan, katakan amin. Pilihlah untuk menyenangkan Tuhan di atas menyenangkan diri kita sendiri dan orang lain. Kalau orang lain mengajak kita ke dalam area yang kita tidak tahu ini harus boleh atau tidak. Kak Noe kasih tips satu aja, pilih yang paling menyenangkan Tuhan. Kalau menurutmu kamu ambil keputusan yang tidak menyenangkan Tuhan, maka jangan diambil. Tapi kalau itu menyenangkan Tuhan, itu membawamu pada kedamaian sejahtera, boleh kamu ambil. Ya, ingat kita baca sama-sama ya, ayat yang terakhir di dalam Mazmur 119 ayat yang 105. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Oke, sama-sama ya. Yang sudah ketemu, katakan puji Tuhan. Kalian bisa ini ya. Membacanya sama-sama, 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Ya Tuhan, firman Tuhan itu pelita. Ketika jalan itu gelap, kita enggak kelihatan. Seperti ketika rumah kita mati lampu di malam hari, kita enggak kelihatan. Kita bingung, ini apa ya, nanti bisa tersandung, nanti bisa menabrak lemari dan sebagainya. Tapi ketika ada satu cahaya aja yang menuntunmu, kamu tidak akan tersesat. Apa yang menuntun kita? Firman Tuhan. Firman itu pelita dan terang buat jalan-jalan sehingga kita tidak tersesat. Tapi kalau kita tidak punya pelita itu, kita tidak membaca firman Tuhan, tidak menghidupinya, maka seperti orang yang rumahnya mati lampu akan sangat bisa kesandung gitu ya, tersandung, akan banyak sekali bisa terjadi, mungkin barang-barang akan berjatuhan dan ya, pastinya kita tidak kepingin ya. Oleh sebab itu, mari mulai hari ini baca firman Tuhan. Ketika kamu ada di rumah, sedang belajar di rumah, jangan lewatkan firman Tuhan. Seperti kamu tidak melewatkan pelajaran sekolahmu, jangan juga lewatkan ibadahmu.
Amin. Mari kita berdoa. Mari hari ini kita siapkan hati kita untuk berdoa sekali lagi. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang telah Kau berikan kepada kami. Lewat Alkitab ini kami mengasihi firman Tuhan ini ya Tuhan. Terima kasih untuk manolbuk dalam hidup kami. Terima kasih untuk memberikan pelita untuk jalan-jalan kami yang gelap. Goramana syagapaya rapata syagarapa rapa. Goramana syagarapa sikirapaya rapa. Gorapata syagarapa. Dimanapun kau berada hari ini, mari kami ajak kalian peluk Alkitabmu. Hargai Alkitabmu. Goramana syagarapa rapa. Sikirapata tata syagarapa rapa. Karena firman Tuhan itu ditulis berdasarkan cinta Tuhan kepada kita. Tuhan tidak mau kita terhilang. Oleh sebab itu Tuhan menyuruh banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab menuliskannya. Supaya hari ini kita tidak tersesat. Gorapata syagarapa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sama-sama dengan imanmu katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. One more time, katakan. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. One more time. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dimanapun kalian berada hari ini, sore hari ini, karena kami akan berdoa untuk kalian.
Atau kalau hari ini, pagi hari ini, siang hari ini, karena akan berdoa untuk kalian. Buat kalian yang merasa takut, khawatir hari ini. Engkau mungkin mendengar banyak berita-berita di luar sana yang membuatmu takut atau membuatmu khawatir. Atau ada kejadian-kejadian lain di hidupmu, mungkin tentang keluargamu, keuangan keluargamu. Atau engkau berdoa untuk orang tuamu. Engkau khawatir hari ini. Spesial hari ini Kak Novi ingin berdoa untuk orang-orang demikian. Taruh tanganmu di dada, Kak Novi akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang tidak terbatas hari ini. Dimanapun kami berada, Tuhan Engkau beserta dengan kami. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk teman-teman yang sedang khawatir hidupnya. Yang sedang berdoa untuk sesuatu ya Tuhan dalam hidupnya. Baik untuk keluarganya, orang tuanya, untuk sekolahnya. Atau kekhawatiran-kekhawatiran lain dalam hidup ini. Tuhan aku berdoa, biar firman Tuhan itu sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami. Tuhan kami tidak perlu takut, tidak perlu gentar ya Tuhan. Kami tahu Immanuel Allah beserta dengan kami. Kami tahu ya Tuhan, kalau janjimu itu iya dan amin dalam hidup kami. Kami ini aman bersamamu. Engkau yang menopang kami. Ketika orang benar itu jatuh tidak sampai tergeletak ya Tuhan. Karena tangan Tuhan yang menopang. Berkati ya Tuhan setiap tangan-tangan yang hari ini mungkin terangkat atau ada yang di dadanya. Tuhan Yesus berdoa, urapi setiap mereka. Berkati ya Tuhan, berikan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kalau hari ini ya Tuhan, ada virus corona di mana-mana. Kami minta di dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit lenyap dalam nama Yesus, dalam darah Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biar keadaan ini cepat berlalu. Kami bisa bersama-sama lagi beribadah di rumah Tuhan. Kami bisa bersama-sama lagi merasakan sukacita ibadah itu lagi ya Tuhan. Kami bisa melakukan aktivitas kami seperti biasa. Oleh sebab itu Tuhan, berkati setiap pemerintah-pemerintah yang ada di Indonesia, supaya mereka diberikan hikmat. Juga setiap tenaga-tenaga medis yang merawat orang-orang yang sakit itu, Tuhan memberikan kekuatan. Juga buat gereja kami ya Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, kami tetap menjadi gereja yang hidup ya Tuhan. Dimana kami terus menginjil, terus memberitakan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. Wow, Shamble Nets diberkati sama firman Tuhannya hari ini, amin. Oke, welcome home buat kalian semua yang sudah ikut di ibadah online ini. Kak Binto percaya gak ada jarak di antara Tuhan, amin. Dan Kak Binto mau kasih beberapa pengumuman. Yang paling penting adalah kalian harus tetap stay tune ya di Instagram GMS kalian masing-masing. Karena untuk pengumuman ibadah ke depan semuanya akan diupdate di Instagram GMS kalian masing-masing. Lalu berikutnya Kak Binto juga himbau untuk kalian tetap ikut CG. Karena percaya di CG kalian pasti semakin diberkati dan dapat sesuatu yang baru. Dan yang terakhir adalah tetap jaga kesehatan. Karena kita sudah tahu bahwa ada virus corona di luar sana. Tapi Kak Binto percaya bahwa ketika kita jaga kesehatan semuanya pasti aman. Amin. Semua bersuka cita, amin. Woo, come on. Come on everybody, clap your hands. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku
mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau memberkati setiap kami, melawat setiap kami. Dan hari ini angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus. Dan ketika kita hidup seperti yang diperintahkan firman Tuhan, maka apapun yang kita perbuat akan diperbuat Tuhan berhasil. Terimalah hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. God bless you. See you next week.